Teman-teman pasti pernah dong ya pergi ke barbershop untuk potong rambut. Atau mungkin teman-teman pernah meminta bantuan dari teman kalian untuk membuat logo atau desain. Bahkan mungkin kalian pernah mencoba menggunakan jasa konsultan website atau jasa pembuatan website. Nah, ternyata kalian sebenarnya sudah bersentuhan dengan UMKM di bidang jasa. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita dengerin episode 7, Pejuang Kebaikan, Podcast Motivasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. Andi di Podcast Motivasi Bisnis episode Pejuang Kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di episode ke-7. Hari ini kita akan coba ngobrol mengenai UMKM dalam bidang jasa. Setelah kemarin kita ngobrolin mengenai UMKM barang, sekarang kita coba untuk lebih berfokus kepada UMKM di bidang jasa. Teman-teman semua, UMKM di bidang jasa ini sangat bervariatif, sangat banyak macamnya. Mungkin sebagian besar teman-teman pasti sudah tahu, pernah merasakan atau bahkan menjadi pelaku UMKM bidang jasa ini. Sebut saja barbershop. Siapa yang tidak pernah ke barbershop untuk laki-laki pada khususnya ya. Kemudian jasa desain. Bisa desain logo ataupun desain website. Bisa juga les privat atau menjahit, servis kendaraan bermotor, bengkel contohnya, konsultan bisnis, ada juga daycare, bisa travel guide, bisa sewa kos-kosan, bisa cuci motor, dan banyak lagi bidang jasa yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Saya kebetulan juga seneng bikin desain, kemudian bekerja sama dengan teman untuk pembuatan website. Nah, dari situ ternyata lumayan, ada aja orang yang membutuhkan jasa tersebut. Kemudian dulu orang tua saya juga punya bengkel, servis mobil. Kemudian kakak saya juga pernah buka bengkel mobil. Jadi bisnis atau UMKM jasa ini paling tidak pernah bersentuhan, pernah menjadi pelaku. Dan meskipun belum maksimal karena memang belum tersistem dengan benar. Nanti akan kita coba telusuri kenapa hal ini bisa terjadi ya. UMKM bidang jasa ini, teman-teman, mempunyai kelebihan dibanding dengan UMKM produk yang kemarin ya. Setidaknya ada 3 kelebihan. Yang pertama, lebih mudah. Kemudian, tidak perlu modal banyak. Yang ketiga, sesuai dengan passion kalian. Kenapa lebih mudah coba? Lebih mudah karena jasa ini bisa langsung kita lakukan. Contohnya kalau kalian suka atau bisa jasa desain, ya bisa langsung kan tawar ke teman-teman. Lebih mudah, tidak banyak birokrasi, tidak banyak persiapan. Karena berlanjut lagi sesuai dengan passion kalian. Dan tidak perlu modal besar. Nah, ini juga penting bagi UMKM. Jadi jasa ini lebih fleksibel, lebih fluid, dan lebih cost efisien kalau menurut saya. Namun, tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Bukan hanya di bidang jasa, tapi UMKM bidang barang pun mempunyai berbagai hambatan, tantangan yang harus dihadapi. Gejala umum atau tantangan umum bagi UMKM adalah di bidang modal. Minimnya modal dari para pelaku UMKM ini. Ya mungkin dengan modal semangat ada, tapi nggak ada modal. Nah makanya kalau di bidang jasa ini bisa coba kita atasi dengan hampir tanpa modal ya. Hanya dengan gadget kita bisa coba untuk promosi, kita punya kemampuan, kita punya keahlian. Kalau rezekinya kan bisa ada yang nyangkut, jadi hampir tanpa modal jasa ini.
makanya disebut lebih mudah. Kemudian tantangannya selain modal adalah distribusi yang tidak tepat. Kebanyakan UMKM berfokus pada produk, berfokus gimana untuk produknya mempunyai kualitas bagus. Kadang lupa untuk jalur marketing distribusinya seperti apa. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kemudian biasanya UMKM itu kurang efisien dalam mengelola keuangan. Kadang masih bercampur antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, ini pun harus segera diatasi, harus segera dibenerin supaya bisa lebih profesional. Kemudian belum memaksimalkan marketing online, sosial media, SEO, website, kemudian bisa juga memaksimalkan e-commerce. Itu harus benar-benar dieksplor oleh pelaku UMKM. Mana yang paling tepat, mana yang paling cocok dengan bidang usahanya. Dan yang terakhir adalah kebanyakan UMKM tidak memiliki izin, belum memiliki izin. Di sini juga perlu pemahaman dan mungkin harus ada informasi dari pemerintah yang lebih memudahkan UMKM itu dalam mendapatkan izin. Nah, kalau di Depok sudah mulai nih dari pihak RT RW itu memberikan informasi gimana untuk mendapatkan izin usaha. Nah, ini menurut saya adalah langkah yang bagus, bisa sampai ke grassroots RT RW ya. Namun tahukah teman-teman bahwa UMKM itu potensinya luar biasa. Kemarin saya sempat singgung di episode 6. Sebagai contoh di 2018 itu ada sekitar 58,97 juta orang pelaku UMKM. Kemudian UMKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Ini penting, apalagi di masa pandemi. Dengan kita menciptakan lapangan kerja, maka kita juga berarti membantu pemerintah dalam proses mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan UMKM mempunyai peranan yang penting di sini. Kemudian UMKM juga meningkatkan produk domestik bruto. Jadi berperan sangat luar biasa pada perekonomian nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia harus terlecut untuk bergerak memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kalian dan bergerak di bidang UMKM ini. Menjadi mandiri secara finansial, secara pekerjaan. Ada pepatah mengatakan lebih baik menjadi kepala kucing daripada ekor harimau. Seperti itu ya. Khusus untuk umat Islam, ingatlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang entrepreneur yang luar biasa. Umur 12 tahun, beliau sudah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Bayangkan perjalanan luar negeri di umur 12 tahun. Perjalanan dagang bersama pamannya. Kemudian di usia 25, dia sudah establish, terkenal sebagai pedagang ulung. Dan menjadi orang yang dipercaya untuk mendagangkan barang-barangnya ke luar negeri. Jadi sisi entrepreneur dari Nabi Muhammad ini harus kita tiru, harus kita kembangkan, sehingga kita mempunyai role model yang bisa kita tiru dan bisa kita coba caranya bagaimana beliau bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses luar biasa. Oke teman-teman, itu sharing saya mengenai UMKM di bidang jasa. Semoga ada manfaatnya, dan sampai bertemu lagi di podcast Motivasi Bisnis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.